Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama kok, Zulhijjah penuh berkah, rezeki mudah, amin insya Allah. Di jamaah disimak ya, ini ada pertanyaan yang sering banget ditanyain sama orang-orang ya. Aku sekarang mau nanya lagi sama Habib Abdullah. Siap. Katanya Bib, katanya mulu kayaknya. Katanya terus katanya. Di zaman Rasulullah apakah sama Bib, diwajibkan juga haji bagi yang mampu gitu ya. Terus kalau pada saat itu orangnya sakit tapi dia mampu tuh gimana? Faktor mampunya tuh bagaimana juga nih Habib Abdullah? Mohon penjelasannya Habib. Baik, mohon izin Silakan, Ustaz Hilman, Habib. mohon izin Ustaz Nada, mohon izin Bang Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, mengenai orang yang ingin melaksanakan haji dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai para hujjaj wal musafirin, orang-orang yang akan menunaikan haji ibadah di tanah suci. Amin ya rabbal Alamin. Nah, orang yang mampu tapi dia sakit, apakah wajib baginya haji? Di sini para alim ulama mengklasifikasikan ada dua sakit. Yang pertama sakit yang yurja bur'uhu, sakit yang bisa sembuh. Misalnya mohon maaf, ada keluarga kita, saya contohkan, sakit misalnya patah daripada anggota tubuhnya, patah tulang dan lain sebagainya. Hati Mungkin enggak enggak patah hati. Sakit termasuk enggak? Nanti kita bahas. Takutnya termasuk. Iya. Nah, subhanallah patah tulang, kalau patah hati belum? Belum ya? Patah hati Nggak belum, termasuk harus ya? diobatin pas haji nanti. Pas haji. Iya. Nah, subhanallah kalau seandainya dia patah dan nggak memungkinkan jalan, karena kan ibadah haji, ibadah bukan hanya ibadah dengan lisan, tapi juga ibadah fisik. Nah, kalau misalnya bakal sembuh dan saat sembuh dia mampu, maka masih wajib baginya untuk berangkat haji. Ada juga yang masuk kategori uzur, yaitu al-marid alladzi la yurja bur'uh. Udah nggak bisa lagi nih diharapkan, misalnya sakitnya sakit tua. Ya. Sakit tua udah nggak bisa, nah itu boleh juga nanti untuk dibadalkan. Ada badal haji. Nah, bagaimana tata caranya insya Allah nanti kita akan bahas. Wa subhanallah, tapi saya ingin menceritakan ada seorang pemuda dari Yaman. Yang beliau ini adalah orang yang memuliakan orang tuanya. Sehingga apa? Sehingga dialah yang membawa ibunya pergi ke haji. Orang-orang mengira dia adalah orang yang gila. Kenapa? Karena dia membeli lembu dan lembu tersebut dikandangin nama dia di atas gunung. Dia tunggu sampai lembu itu besar. Tapi dari kecil sampai besar lembu itu digendong-gendongnya. Digendong-gendongnya. Dan subhanallah orang-orang di kampungnya ini menyatakan, oh ini orang gila. Kenapa? Karena dia gendongin lembu. Ternyata setelah masuk musim haji, ada seseorang yang dia gendong. Yang dia cintai. Siapa dia? Yaitu ibunya. Ibunya dia gendong dari perjalanan dari Yaman menuju ke Tanah Suci itu hampir 350 kilometer. Menggendong ibunya dan ibunya tidak turun dari gendongannya sampai menyelesaikan daripada tawaf, sampai menyelesaikan daripada sa'i, sampai menyelesaikan daripada jumrah, sampai melaksanakan dari berbagai macam ibadah manasik haji agar ia dapat mengabulkan daripada permintaan ibunya. Nak, bawalah ibu pergi haji. Siapa dia? Dia adalah Uwais Al-Qarani. Rajulun majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Orang yang tidak diketahui di muka bumi, akan tetapi Allah muliakan ia di langit. Mudah-mudahan para penonton Islam itu indah. Dan kita semuanya dijadikan para Uwais Al-Qarani di zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Berarti di sini kita belajar, kita jangan patah semangat untuk di jalan Allah ya Bib ya. Apapun caranya, kalau misalnya kita niatnya baik untuk Allah, pasti akan ada jalannya gitu ya. Masya Allah, terima kasih Habib Abdullah untuk penjelasannya. Jangan ada di rumah, kita lanjutkan. Ini semakin dalam pembahasannya. Dan aku semakin gak ngerti juga nih, ada satu nih yang aku gak ngerti soalnya nih. Makanya sampai aku catat nih Ustadz Hilman nih ya. Aku bacain ya.
mengenai puasa ini loh, puasa ayam suud atau siwat ya, bener ya sebutannya ya gitu. Itu di akhir tahun Hijriyah berarti di akhir bulan Zulhijjah gitu. Aku gak ngerti itu puasa apa. Pelaksanaannya seperti apa baiknya. Baik. Mungkin Jamal udah ada yang tahu tapi aku belum tahu. Mohon penjelasannya Ustaz Hilman. Baik, Masya Allah, Tabarakallah Habib, Abdullah, Ustazah Nada, Mas Soni. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Di antara amalan yang dianjurkan kepada kita untuk dihadirkan setiap bulan, salah satunya adalah berpuasa. Dan kita tahu ada 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. Yang pertama, dosamu dibersihkan dengan taubatmu. Yang kedua, hatimu dibersihkan dengan zikirmu. Yang ketiga, hartamu dibersihkan dengan zakat, infak, sodakohmu. Dan yang keempat, tubuhmu dibersihkan dengan puasamu. Maka puasa itu fungsinya untuk apa? Membersihkan tubuh kita. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu an, satu kali beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW telah mewasiatkan kepada aku 3 hal yang tidak akan ditinggalkan sampai wafat. Apa di antara 3 hal itu? Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, mendirikan sholat duha di pagi hari. Dan yang ketiga, mendirikan sholat witir sebelum tidur. Allahu Akbar, walillahilham. Perhatikan, di situ ada puasa 3 hari dalam setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Nah, para ulama menyebutkan, di antara 3 hari itu ada yang menyebutkan hari pertama di setiap bulan Hijriah. Oke. 1, 2, 3. Ada yang menyebutkan 3 hari di pertengahan bulan. Disebut dengan Ayyamul Bid, ya kan? 13, 14, 15. Ya. Nah baru nanti yang ketiga ada 3 hari di akhir bulan. Namanya Ayyamus Su'ud. Oh itu Ayyamus Jadi Su'ud. Ayyamus Su'ud itu adalah puasa yang dilakukan di akhir bulan Hijriah. Untuk apa hikmahnya? Para ulama menyebutkan setidaknya ada 2. Yang pertama, puasa Ayyamus Su'ud itu untuk menghilangkan kegelapan hati dan kegelapan hidup dalam diri kita. Dan yang kedua, kita meminta kepada Allah sekaligus berharap agar kehidupan kita ke depan lebih baik. Oh, Masya Allah. Kan mohon izin ya, kalau kita bicara salah pasti kita punya banyak salah. Iya. Dan kita punya harapan ke depan. Maka tolong catat ini kalimatnya. Wah apa nih? Jangan selalu melihat orang di masa lalu. Wah. Karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Masya Allah. Artinya dengan menguatkan puasa Ayyamus Su'ud itu insya Allah ini jelas salah satu puasa sunnah yang bisa kita hadirkan. Kapan dilakukannya? Di hari-hari terakhir di setiap bulan Hijriah. Ya, bisa misalnya dari tanggal kalau 29 hari ya, 27, 28, 29 ya. Atau 28, 29, 30. Ustadz bagaimana niatnya? Boleh misalnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin ayyamus su'ud sunnatan lillahi ta'ala. Ya, aku berniat puasa esok hari yakni puasa sunnah ayyamus su'ud karena Allah Ta'ala. Insya Allah puasa ini akan menjaga kita. Puasa ini akan menerangkan apa yang menjadi harapan dalam kehidupan kita. Bahkan untuk sahabat kami yang juga misalnya Ustadz nafsu saya gede banget Ustadz. Gimana dikontrolnya? Berpuasa. Puasa. Oh iya. itu manfaat-manfaatnya. Insya Allah. Berarti yang terdekat ini itu nanti kan ngerjainnya di akhir. Kalau yang terdekat ini berarti nanti bisa puasa Arafah dulu ya? Bisa dong. Oke, iya. Terima kasih Ustaz Hilman untuk Sama-sama. penjelasannya. Sekarang kita bahas mengenai puasa Arafah nih. Katanya kan tadi juga udah disebutkan sama guru-guru ya tadi ya. Kalau puasa Arafah insya Allah mendatangkan rezeki, menghapus doa sebelum. Dosa 2 tahun. Dosa 2 tahun ya, Iya. sebelum sama sesudah gitu Iya. ya. Oke, pertanyaannya jamaah, kalau kita ngelakuin puasanya karena mengharapkan itu hukumnya gimana tuh? Boleh nggak tuh Ustazah Nada? Jadi puasanya karena pengen begitu. Pengen dapat itu ya. Iya. Mohon penjelasannya dong. Sebenarnya baik, terima kasih Mas Soni dan guruku Habib Abdullah dan Ustadz Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim.
memang kita ketika melakukan amal ibadah apapun itu, di antaranya juga ketika kita sholat atau kita berpuasa di tanggal 9 atau berpuasa hari Arafah, tentunya imanan wahtisaban. Kita dengan keimanan kita kepada Allah dan kita hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu memang di semua amalan yang kita lakukan. Jadi yang kita lakukan adalah betul-betul karena keimanan kita kepada Allah. Dan kita mengikuti apa yang sudah dituntun oleh baginda Rasulullah SAW. Dan apa yang kita lakukan tentu semata-mata ingin mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Imanan wahtisaban. Itu yang paling utama. Jadi kalau kita beramal apapun, ya itu kuncinya. Innamal a'malu binniyat. Pokoknya niat kita ingin mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang pertama. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah maka apa yang akan kita inginkan semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang di bulan Zulhijjah ini kan banyak sekali fadilah-fadilah ya. Ini adalah diantaranya amalan-amalan atau kita mengerjakan sesuatu kita termotivasi karena fadhailul a'mal, karena berbagai macam fadilah-fadilah dari berbagai macam amal itu boleh untuk memotivasi kita. Di antaranya ketika kita berpuasa di hari Arafah, ya, ini Masya Allah ayyukaffira sanatain, akan menghapus 2 tahun, akan menghapuskan dosa kita 2 tahun yang ke depan dan juga yang ke belakang. Itu kan di antara fadilah, di antara fadhailul a'mal, keutamaan dari beramal. Oh, kalau kita melakukan puasa di hari Arafah, maka itu fadilahnya kita kejar untuk memberi motivasi. Boleh, bagus. Dan biasanya memang nih ya, manusia itu kan kadang-kadang harus diberi motivasi dulu. Kalau sudah diberi motivasi, insya Allah akan lebih semangat lagi mengamalkannya. Itu boleh. Tapi tentu ketika kita melakukannya, innamal a'malu binniyat. Makanya tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Hilman, Masya Allah. Ketika kita niat berpuasa, pasti dengan kalimat lillahi ta'ala. Apa yang kita lakukan karena Allah ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana dengan kaitan rizki? Subhanallah. Ini Mas Soni, ketika di bulan Zulhijjah ini banyak sekali. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang sangat besar kepada para anbiya. Yaitu diantaranya dibebaskannya Nabi Allah Yunus alaihissalam. Kemudian juga diberikannya atau diterimanya tobatnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan juga banyak sekali doa-doa para nabi yang diijabah diantaranya di bulan Zulhijjah. Oleh karena itu yuk kita ini tabarukan bahwasannya kita berharap ketika kita berdoa kepada Allah. Di antara doanya kita minta rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan, wasi'an. Insya Allah itu pun juga kelak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh, amin, karena kan kita di muka bumi ini mohon maaf perlu harta. Perlu harta untuk kita bisa bersedekah, memberi nafkah, melakukan amal ibadah dan juga kita bisa berbagi. Tentunya itu perlu kita minta. Tapi yang harus digarisbawahi bahwasannya laisal ghina ghinal mal. Bukan ghina itu bukan kaya itu karena harta. Tapi walakil ghina, tapi yang namanya ghina itu ghina nafsi, kayaknya kayak hati. Jadi minta Allah juga ya, bukan kayak harta tapi kayak hati ya. Iya, mudah-mudahan semua kita kaya harta dan kaya hati. Amin, amin ya rabbal alamin. Berarti gak apa-apa tuh ya jamaah ya. Mungkin awalnya niatnya untuk kita pengen apa dulu gitu fadilahnya itu. Mungkin lama-lama ketika kita jalanin kita akan mencintai dan akhirnya karena Allah ya. Betul, pokoknya pertama paksakan, habis paksakan akan jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan akan jadi kebutuhan. Oh, lama-lama nyaman. Lama-lama nyaman. Segala sesuatu harus dimulai dari hal-hal kayak gitu biar nyaman. Biar nyaman dulu. Baik guru-guruku, Ustazah Nada, Habib Abdullah, Ustadz Hilman. Ada yang mau nanya lagi kira-kira? Gak apa-apa ya kita bacain lagi boleh aja. Boleh dong. Silakan ya. Yuk kalau gitu sama-sama yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, dapatkan kaset dan CD-nya jamaah. Udah gitu ada kaset sama CD-nya tapi suaranya itu doang. Kami semua diulang-ulang. Baik jamaah, pertanyaan selanjutnya nih dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum, saya mau bertanya Pak Ustadz. Ketika pembagian hewan kurban, mereka yang berkurban pasti mendapatkan lebih banyak. Sedangkan kami yang fakir hanya diberi sisanya saja. Apakah saya berdosa iri ketika mendapatkan daging hanya sedikit Ustadz?
Wah, gimana nih? Baik, jamaah ini akan dijawab melalui tausiah ya oleh guru kita Ustadz Hilman. Silakan Ustadz. Ya, Masya Allah. Tabarakallah Habib Abdullah. Mohon izin Ustaz Zaza, Mas Soni. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Jamaah yang dicintai Allah. Tidak ada satu amal yang sangat dicintai Allah di hari Idul Adha kecuali menumpahkan darah, artinya menyembelih hewan kurban. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan kenapa iri urusan dagingnya gitu. Harusnya iri, kenapa kita nggak bisa berkurban, itu yang paling penting. Ya Allah. Makanya kata Nabi, la hasada illa snatain. Kita itu tidak boleh iri kecuali kepada dua hal atau kepada dua orang. Yang pertama, kita boleh iri kepada orang yang Allah berikan ilmu, yang dengan ilmunya dia amalkan di jalan kebaikan. Yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang punya harta, dengan hartanya diinfakkan di jalan Allah. Jadi bukan iri dengan urusan berapa banyak daging yang didapatkan. Tapi harus iri, ya Allah, kenapa ya aku belum bisa berkurban? Kenapa tetanggaku bisa berkurban dan seterusnya? Maka ya wajar kalau sohibul kurban punya jatah daging lebih besar, memang ada porsinya juga gitu ya. Okay. Dan ya teman-teman yang kemudian kebagian kan dibagi-bagi gitu ya. Jadi seakan-akan sedikit. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya tentang semangat kita untuk berkurban. Ahilman, kenapa kita harus berkurban? Setidaknya ada 3 alasan penting ini. Yang pertama, kurban itu bukti ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau segala sesuatu yang kita lakukan, dasarnya karena kita ingin taat kepada Allah. Dasarnya karena kita ingin dicintai oleh Allah. Maka apapun dan bagaimanapun keadaannya, kita akan segerakan. Termasuk dengan berkurban ini. Ya. Maka ada orang yang dari setahun lalu udah pada nabung tuh. Iya kan? Karena saking pengennya berkurban. Ingat ya, kadang-kadang yang membuat orang tidak mampu bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau. Saya ulangi. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau. Maka tadi tuh ya, belajarlah untuk memaksakan sesuatu yang baik, nanti jadi kebiasaan, nanti jadi kebutuhan. Catat status hari Senin ini. Bagus ya. Maka ini yang paling utama ya. Bukan karena urusan mampu atau tidak. Tapi mau atau tidak. Dan Allah melihat usaha kita. Allah melihat bagaimana kesungguhan kita untuk menghadirkan itu. Maka kurban bukti ketaatan. Yang kedua, kurban bukti kesyukuran. Dalam surat Al-Kautsar Allah sampaikan kepada kita kan. Inna a'tayna kal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu apa? Al-Kautsar. Nikmat, nikmat, nikmat. Nikmat yang begitu besar. Apa perintahnya? Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Artinya apa? Allah berikan banyak nikmat kepada kita. Allah enggak minta semuanya dikorbankan. Hanya sebagian kecil saja daripada harta kita. Maka nanti yang ketiga, kurban itu bukti keikhlasan. Bagaimana kita mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Allah minta untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Ingat, yang Allah minta bukan menyembelih Ismailnya sebenarnya. Tapi yang Allah minta menyembelih kepemilikan terhadap Ismail. Kurban mengajarkan kepada kita untuk tak memiliki, untuk tak merasa memiliki apa yang kita dapatkan dalam hidup ini. Ingat, jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Karena biasanya yang membuat hidup kita sakit karena terlalu melekat dengan sesuatu yang hanya diamanahkan kepada kita. Maka dengan berkurban kita belajar. Kelak kurban kita akan datang saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan datang? Ketakwaan kita, kedekatan kita, kecintaan kita kepada Allah sehingga Allah mencintai kita. Semoga Allah menerima setiap kurban kita. Dan amin, untuk jamaah yang belum sempat berkurban, ayo niatkan nih. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu. Masih ada ayo, waktu. Semangat. Bismillah. Ya setelah mendengar ini, bismillah.
Maka jangan iri urusan daging. Nah. Tapi harus iri dengan amal-amal seseorang yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, berarti bukan karena kita tidak mampu, karena kita tidak mau jamaah. Semoga semuanya insya Allah di kedepannya bisa berkurban, bukan hanya mendapatkan daging kurban, bahkan bisa pergi haji. Amin ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Jamaah jangan kemana-mana ya, setelah ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan nih, yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu indah. Gak lama kok, tetapi Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.